databases, data seterusnya ya. Sebagian kan sekarang sudah kita lihat ya bagaimana database database itu bentuk datanya ya, menyimpan datanya bagaimana. Nah, kemudian nanti kita lihat bagaimana data tadi dikumpulkan dari peneliti-peneliti. Ternyata peneliti itu menyumbang atau mendepositkan atau submit data-datanya. Ini chapternya bisa kalian baca ya. Eh, ada data genomik terutama ya. Ini contoh-contohnya banyak mengenai data gen ya atau DNA atau nukleotida atau ATGC. Data genomik ya tentu ATGC tadi ya eh, yang sebagian harusnya sudah jadi baru disubmit. Kemudian format sekuennya adalah yang disebut dengan FASTA. Format FASTA ya. Nah, format FASTA cirinya adalah didahului dengan tanda tanda ini. Kita baca lebih besar ya, tanda lebih besar nih atau eh, apa namanya? Apa nih kalau bahasa Inggrisnya ya? Pokoknya tanda inilah, dia juga nggak menyebut apa ya tandanya ya. Pokoknya sign inilah ya. Ya. Kemudian di awalnya atau description-nya harus dalam format kata-kata ASCII. Nah, ASCII. Misalnya, misalnya di ini berikutnya. Nih. Contoh, ini dia. Ya, misalnya nih tanda lebih besar. Mouse OAT 5 protein. Nah, ini kebetulan contohnya sekuen asam amino ya. E, E, P, dan seterusnya. Tapi kalau yang di bawahnya nih contoh 2, mouse OAT5 mRNA. Nah, ini adalah cDNA ya. Karena nggak ada urasilnya ya. Ini udah jadi T, timin. Ini nih, ATGC ini ya. Ini kan sesuai dengan format FASTA harus ada lebih besar. Tapi yang ini nggak sembarangan juga ya. Ini harus format ASCII. Format ASCII itu artinya kita nggak boleh ngarang-ngarang ada kode-kode yang selain huruf-huruf abjad ya. Jadi jangan ada yang aneh-aneh misalnya dikasih tanda love misalnya ya, tanda emoticon atau tanda eh, dolar misalnya gitu ya. Nah, harus ASCII huruf-huruf yang sederhana begini aja lah. Huruf, angka gitu ya. Kode-kode juga di ASCII terbatas ya, walaupun ada juga kode tapi terbatas dalam memberi nama sampel kita. Sampai sini saya mau lihat responnya, paham? Paham nggak? Itu. Jangan-jangan sih ngomong sendiri nih. Dengar nggak? Dengar Ibu. Ibu saya mau Bu, tanya. Oke. Ya, Yang tadi mau tanya. iya Ibu. Yang format mouse itu dapatnya dari mana Ibu? Kita cari Format sendiri ini gitu Bu. kan gini. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, kita kan sequencing, ya kan? Yang kita mau submit adalah data sekuen. Misalnya kita punya data, misalnya saya, yang lalu kan kalian sebagian ada yang ikut saya penelitian kemarin tuh PCR ya. Ada yang ikut PCR, kemudian berhasil kan ya divisualisasikan di gel agar-agar. Tuh ada pitanya tuh ya. Itu berarti PCR berhasil kan? Habis itu dikirim ke
perusahaan penyedia jasa sequencing yang punya alat sequencer. Nah, saya kirim waktu itu ke perusahaan First Base di Malaysia, ada juga di Singapura. Atau bisa juga, ini langganan orang Indonesia juga di Makrogen, perusahaan Korea tapi dibikin cabang terdekat dengan Indonesia di Singapura juga. Mungkin karena konsumennya di Indonesia banyak ya. Dan belakangan udah banyak Indonesia juga buka perusahaan penyedia jasa sequencing. Karena udah makin banyak mesin, makin banyak teknologi kan makin murah ya teknologi itu ya. Yang lama-lama masih bisa berlaku tapi masih bisa dipakai gitu. Jadi harga makin murah. Indonesia udah bisa banyak tuh yang nawarin ke saya, diantaranya Saraswanti misalnya, atau mau kerja sama dengan BRIN, mereka punya yang di Eijkman gitu ya, banyak sekali. Nah, tapi kita lebih baik, kalau saran saya ke depan, kalian nanti sequencingnya ke yang sudah apa ya, sudah profesional di bidang itu ya, sudah biasa. Kalau masih awal-awal membentuk perusahaan, takutnya pengalaman kurang dalam menangani sampel, hati-hati takut ketukar gitu ya. Karena sih punya pengalaman juga ya. Bukan ketukar sih, apa ya? Ya mungkin kalau ketukar kita nggak tahu ya, nggak sadar ya. Nah, kecuali kecuali dulu pernah saya diceritakan ada orang kirim sampel bakteri, begitu di blast hasil sequencingnya mengarah ke gajah coba tuh. Ya, dia kaget gitu ya, dia komplain itu kebetulan kontras banget ya kan. Tapi kalau misalnya sampelnya sama-sama misalnya bakteri atau sama-sama organismenya, begitu eh, terjadi kesalahan atau tertukar kan nggak ketahuan ya kan. Yang pentingnya kita mengirim ini ke provider yang sudah berpengalaman dan bisa dipercaya. Jangankan ketukar sama sampel orang lain ya kan, sama sampel kita sendiri. Kalau kita mengirim banyak sampel, terutama misalnya nih sampelnya kita kirim dalam bentuk microplate tuh 96 sampel yang kita kirim hasil PCR misalnya. PCR kan ada yang eh, nanti sequencingnya bisa sekian banyak dikirimnya. Dulu untuk meminimalkan ongkos kirim ya, artinya dulu kalau nggak salah tuh ke Korea langsung nih tahun berapa itu, 2013-an lah ya. Ya lebih dari 10 tahun yang lalu masih harus kirim langsung ke Korea. Jadi untuk meminimalkan biaya kan gratis. Sampel harus lebih dari 10 apa ya kalau nggak salah. Nah kita patungan, bukan patungan ya, kumpulin sampel ya. Jadi dari berbagai lab kumpul sampelnya, kalau udah penuh sampai lebih dari 10, nah baru kita kirim. Nah ada koordinatornya itu biasanya ya. Jadi free ongkir, ditanggung sama makrogennya. Kita pakai FedEx waktu itu, dan orang FedEx ini udah paham gitu ya. Pokoknya nih mereka nggak begitu banyak bla 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 surat-surat, udah paham lah. Tapi kalau dulu saya kirim sendiri, walaupun sampelnya beberapa, yang di FedEx-nya nggak terbiasa kirimnya ke digital. Jadi butuh surat apa MSDS, kemudian surat pengantar dari labnya, surat jaminan apa non toksik sampel gitu-gitu dah pokoknya ya, yang nggak terbiasa. Nah enaknya kalau yang sudah terbiasa. Nah kembali ke yang tadi, eh, itu kan bisa aja tuh ya, tadi sampel yang udah dikumpulin dari berbagai pemilik, bisa aja ketukar kan kalau tidak profesional penanganannya. Sama aja ke kita nih, periksa darah. Darah kita misalnya ya, diambil darah. Terus penanganan nggak profesional, bisa aja ketukar kan antar sampel sama pasien yang lain kan. Nah itu jangan sampai
terjadi. Jadi kita penting. Nah, setelah udah dikirim ke mereka, nanti kan mereka lakukan sequencing. Sampel yang tadi yang di sequencing akan kita terima dalam bentuk sekuen. Kayak gini. ATGC bla bla blanya tuh akan dikirim ke kita. Jadi kita dapat data ini, data ATGC ini, ya. Nah, data ini biasanya harus kita submit ke database supaya sebagai sumbangsih kita. Sebenarnya sih voluntary ya, boleh aja mau di keep sendiri, mau di depositkan, mau disimpan itu lebih baik ya, supaya orang lain bisa mengacu pada hasil kita. Asalkan ya, catatan penting supaya kita yakin bahwa sampel kita bagus dan benar. Nah, ada juga yang mohon maaf ya, mungkin nggak bagus datanya tapi disubmit juga. Nah itu kan bisa menyesatkan ya. Walaupun database itu punya kurator yang ahli, walaupun ya, tapi eh, kayak beberapa tuh saya pernah dulu ya juga submit sekuen yang nggak terlalu bagus ya. Tapi kok diterima-terima aja gitu ya. Jadi kita warning juga, waduh, kok diterima gitu ya, padahal nggak terlalu bagus. Nah itu berdasarkan pengalaman itu, sebaiknya kita submit sekuen yang bagus karena nanti akan dijadikan rujukan oleh orang lain ya, dipakai untuk blast gitu ya data kita. Begitu Siti Hajar, ada bayangan nggak? Ada Ibu. Makasih Ibu. Nah, oke. Ya, sama-sama. Iya, mungkin ini belum terlalu terbayang ya. Nanti nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat nanti yang namanya elektroforegram. Hasil yang kita dapat dari eh, provider sequencing, perusahaan sequencing. Nah, ini sementara formatnya dulu ya. Kita kenali dah bahwa itu nanti yang kita submit ada dalam bentuk format FASTA. Nah, isinya kan format FASTA kayak tadi ya, ada tanda lebih besar, kemudian apa description-nya, baru kemudian sequence-nya. Nah, eh, format FASTA ini walaupun kelihatannya sederhana begini, nyimpennya bukan di file lainnya, bukan di Word misalnya, ya. Yang diterima adalah di dalam bentuk file .txt, ya. Itu biasanya atau .rtf, ya. Biasanya kalau di komputer Windows ada di aplikasi Notepad, ya, Notepad. Lebih sederhana kan dibandingkan Word ya. Notepad atau kalau di komputer MacBook text edit, ya aplikasinya text edit gitu. Kemudian ada juga file format Philip ya. Ini kalau untuk ini, ya, ini dan ini udah sebenarnya file Philip ini entah masih dipakai atau kurang kurang kenal nih mengenai itu. Kemudian kalau kita yang lain bentuknya, misalnya hasil sequencing NGS ya. Sequencing kan sekarang dikenal metode Sanger yang dulu ya, yang lama ya. Itu udah biasa pakai FASTA. Tapi kalau dia dari hasil NGS ya itu ada FASCII, ada macam-macam nih ya, nama-nama file. Nah, itu bisa convert convert ke bentuk yang umum aja, diantaranya FASTA. Kemudian kita bisa submit ya ke database-database ini. Ini kan yang lalu ya kita udah pelajari ya, ada konsorsium berisi 3 database ya. Nah, itu NCBI atau GenBank, EMBL atau ENA atau dan di DBJ. Nah, ini terkumpul di dalam INSDC. Saya suaranya nyaring banget, ini tempat umum, Mas. Ah, di satu konsorsium nih, konsorsium ya kan.
INSDC, the National Nucleotide Sequence Database Consortium. Artinya, ke ketiga database tadi, kita mau pilih senyaman lewat mana submit, ya nanti akan keluar di ketiga database tadi punya kita yang kita submit gitu. Jadi kita bisa pilih, misalnya saya lebih nyaman submit di NCBI lewat Genbank, ya NCBI. Nanti data saya bisa keluar juga di EMBL ABI, bisa juga keluar di DDBJ. Coba aja nanti kalau ada waktunya kita cek ya data yang pernah saya submit. Dulu pernah ada pelatihan kata mentornya paling enak, paling gampang submit lewat DBC katanya. Tapi begitu kita coba, saya coba bagi saya aneh ya. Ya, entahlah mungkin karena masing-masing orang punya kebiasaan ya. Jadi kenyamanannya juga berbeda. Jadi kita bisa submit lewat ketiga database tadi, bisa keluar datanya di ketiga itu juga. Nah, setelah submit nanti kita akan dapat accession number ya. Accession number itu adalah kode unik bagi sampel yang kita submit. Untuk apa sih accession number ini? Nah, biasanya accession number akan menyertai publikasi kita. Ya, kalau sekuen tadi kita submit ke publikasi, ya, misalnya saya publikasi yang kemarin mikroba atau isolat bakteri pendegradasi mikroplastik polipropilen, misalnya ya, ada Bacillus amyloliquefaciens yang sudah diidentifikasi sekuennya 16 srRNA gene, udah ada sekuennya ya. Nah, untuk menulis publikasi tadi, saya kan sebut bahwa ini hasil identifikasinya berdasarkan sekuen DNA ini. Tapi kan sekuen DNA-nya nggak elok gitu kalau dimasukkan ke dalam artikel ya, menemuin tempat aja gitu. Padahal nggak penting untuk disorot ya kan. Tetapi harus disediakan. Maka nanti di method, kan method tuh ada materials ya kan. Materials and microorganism. Nah, microorganismnya saya tulis tuh accession number dari sekuennya. Cukup menulis saja, nanti orang bisa kalau mau pakai, dia bisa klik accession number tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya Mudah-mudahan belum ada, Ibu. sedikit paham ya maksud ya. Dari saya belum ada, Ibu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Oke. Saya agak kurang kedengeran eh suara kalian. Bentar. Aduh, susah diklik lagi. Nah, ya udah. Nah, kemudian bagaimana sih cara sekuensnya, apa submit sekuen kita? Nah, ini ke NCBI misalnya ya. Ini di buku ini ada submit ke DDBJ, ke IMBL ya. Kita coba yang paling saya biasa ini adalah ke NCBI atau Genbank. Nih ya, NCBI atau Genbank. Dulu ada menunya mereka namanya Bank It, Bangkit, Bank It ya. Tapi ini udah direvisi. Ada juga TBL2SN. Ya, ini juga sepertinya udah nggak ada nih, udah direvisi. Kemarin kita lihat buka NCBI udah nggak ada, tapi lebih mudah ternyata sekarang. Ya, dulu ada Sequin juga, Sequin submission nih. Ya, emang sih kata-kata NCBI ini berdasarkan saran dari submitter, saran-saran. Emang sih ngapain gitu ya banyak-banyak menu yang bikin orang pusing. Kalau menurut saya juga ya waktu itu juga bingung kenapa sih yang ini teman lewat Sequin, kok saya lihat Bangkit bisa-bisa aja gitu ya. Yang mendingan satu pintu aja gitu ya.
Ya, akhirnya mereka bikin satu pintu aja. Kecuali kalau yang data dari apa namanya NGS ya bisa lewat SRE, Sequence Read Archive nih, SRE dan lain-lain ya. SNP juga ada database-nya. Sekarang kita lihat dulu ya, buka NCBI. Kalian juga bisa buka NCBI. Hmm, sebentar, saya buka ternyata. NCBI ya. Duh, 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 duh. Hmm. Ini mudah-mudahan si NCBI ini nggak dihapus sama Trump ya. Kan dia lagi efisiensi juga katanya tuh kan Amerika ya. Jadi apa namanya hmm, ngapus-ngapusin lembaga yang mungkin yang kurang menguntungkan bagi. Ini kan kayak gini nih, NCBI ini kan juga sebagian eh, voluntary ya, tapi sangat berguna nih sedunia. Nah, kan kayak gini ya, menu NCBI yang biasa ya. Nah, kita bisa lihat, ini saya kebiasaan ngomong jadi nah-nah melulu nih gara-gara mahasiswa kemarin presentasi ada nahnya juga ya. Coba ya kita biasakan presentasi dengan baik bahasanya sehingga tidak menulari yang kurang baik ya ke yang lainnya termasuk ke dosen. Saya kan jadi faktor ya dari satu kuliah ke kuliah yang lain kalau ada yang buruk penyampaiannya jadi saya menyerap yang buruk, saya menyampaikan lagi ke tempat lain yang buruk juga. Coba ya, sama-sama kita menjaga ya supaya tidak saling menularkan. Hmm. Nah, di sini ada tuh kan nah melulu astagfirullah. Jangan ditiru ya. Nah-nahnya saya tuh. Kita lihat di sini ada menu submit. Sudah terlihat? Sudah Udah Ibu. terlihat ya, Bu. Ya. Kita klik. Klik. Klik dulu. Nah, di sini muncul submission portal. Sebelum kita submit, kita cek dulu apa sih isinya. Isinya ada keterangan di bawahnya. GenBank. GenBank is the world's largest nucleotide archive containing sequences from all branches of life. The archive is a foundation for medical and biological discovery. Macam-macam ya yang bisa disubmit nih. Bisa berbagai virus, eukariot, kemudian dia jadi mengotak-ngotakkan juga menu-menunya. Mungkin ke depan bisa berubah lagi. Ya, saya duga pengkotak-kotakan ini berdasarkan besarnya lacinya mereka gitu ya. Barangkali mereka tuh membuat partisi, membuat ruang-ruang. Kalau ruangnya nggak terlalu banyak, maka dikumpulkan. Kayak gini. Ini kan, nih yang sebelah kanan nih. Ini genom, eukariot, sama prokariot yang sudah disusun. Assemble tuh sudah disusun. Tapi yang ini kok ada eukariot lagi. Ini khusus untuk mRNA nukleat. Digabung dengan data virus, ya, kemudian metazoa, cos1, dan lain-lain. Ini mungkin sesuai dengan besarnya data. Kalau datanya sedikit-sedikit, maka dikumpulkan gitu barangkali ya. Yang kemudian yang tengah ini genomik, DNA, organel, dan lain-lain ya. Yang sintetik konstruk, jadi bikinan. Kemudian di bawah ada yang tadi yang dari NGS ya. NGS kan disebutnya high throughput sequencing method atau di sini dalam hal ini kan datanya. High throughput itu artinya apa? Canggih ya. Canggih kalau dibandingkan dengan metode sequencing Sanger, saya pernah bilang kan ya kalau Sanger kan
sekuennya lebih panjang memang ya. 1.500 base pair yang sekuen ATGC yang bagus. Tapi kalau pakai NGS, throughput di sini canggihnya yaitu dia bisa sekali running bisa banyak sampel yang bisa di sequencing dan eh, sekuennya pendek-pendek. Kalau pendek-pendek kan berarti jadi sekuennya dipotong-potong dulu, nih genom dipotong-potong dulu, baru di sequencing. Kalau pendek-pendek kan berarti tingkat eh, validity-nya lebih tinggi kan ya, ketelitiannya tuh lebih tinggi. Nah itu makanya disebut throughput canggih. Jadi setelah dipotong-potong di sequencing, nanti disambung-sambung lagi. Ya berdasarkan sekuen yang overlapping. Jadi ketemu lagi nanti yang tadi sudah dipisahkan itu maksudnya ya. Kemudian ini ada tools yang lain-lain juga ya. Saya nggak terlalu hmm, apa mungkin kalian sendirilah bisa explore ini buka-buka aja apa sih isinya gitu ya. Misalnya nih sumber yang lain, manuskrip nih, apa kita bisa masukin artikel ke sini ternyata nggak bisa. Ini nanti akan dimiliki oleh grupnya mereka yang punya akses. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Atau mungkin kita coba nih bio project, bio sample. Ini juga bisa ada. Misalnya kita punya project, kemarin saya coba klik ya, project mengenai heart attack dan nanti ada areanya yang bisa dipilih gitu ya. Oh, saya mau area di sekitar Depok aja. Ternyata ada gitu ya kejadian orang eh, eh, kejadian di Depok yang orang submit datanya gitu ya. Nah, kita lihat dulu tuh akan ada lagi fact-nya mengenai sequence submission. What is an accession number? An accession number in bioinformatics is a unique identifier given DNA or protein sequence record to allow for tracking of different versions of that sequence record and the associated sequence over time in a single data repository. Single data. Jadi kita punya data tunggal yang deposit ke repository ini, nanti kita dapat identitinya supaya terrekord, tersimpan untuk memudahkan tracking. Kalau orang lain mau cari datanya, ada disimpan di sini. Kita mau cari lagi data kita, bisa. Because of its relative stability, accession numbers can be utilized as foreign keys for referring to a sequence object, but not necessarily to a unique sequence. All sequence information repositories implement the concept of accession number, but might do so with subtle variation. Jadi kita nanti dapat accession number sesuai dengan sekuen yang kita submit, tapi kalau kita apa namanya mau revisi, nanti kita juga pakai session number yang sama. Nanti dia akan kasih semacam versi gitu ya, versi yang perbaikannya atau versi pertamanya. Versi pertamanya itu biasanya ada .1 nomornya. What happens after my data is submitted? Please read. Ya, ini nih. Ini semacam alur ya. Alur, ini dia. Alur processing data. Ini kan submitted ya. Data kita di submit. Kemudian nanti akan apa ya? Akan kita isi informasi-informasi terkait dengan sekuen yang kita submit. Setelah itu di bagian berikutnya ya ini ada tanda katanya ini private, artinya ini di belakang layar ya.
kurator melakukan quality assurance, dicek. Ya. Tadi kita begitu submit kita dapat access number walaupun belum rilis, belum publish ya. Nah, walaupun dapat access number belum muncul gitu ya di publik. Nanti mereka akan periksa kualitas sekuen kita ya, apakah mengandung error ya atau tidak. Kalau tidak ada error ya, maka proses awalnya selesai. Setelah proses awal selesai, baru publish. Nih, publish, data publish ya. Data is immediately searchable by accession number. Nih, datanya bisa kita klik, muncul punya kita ya. Seperti yang tadi mouse itu tadi ya, contoh yang tadi muncul tuh. Atau hold, nih di hold until publish. Ini atas permintaan submitter. Ini atas permintaan submitter nanti ada isian ya, data yang kita submit mau dimunculkan, mau dipublishnya kapan. Ya, bisa aja kita tulis tanggal tertentu. Kenapa ya? Kok mau di hold? Kenapa enggak as soon as possible atau immediately? Nah, ternyata peneliti punya kepentingan tertentu. Misalnya, proyek penelitiannya mensyaratkan dia deposit data, tapi dia mau publikasi atau dia mau paten, nggak boleh dulu dirilis datanya ke publik. Jadi dia hold sampai tanggal tertentu yang kira-kira dia udah selesai itu dengan urusan patennya mungkin gitu. Kemudian bisa juga setelah proses awal complete, ada request to withdraw unpublished data. Nih ya, misalnya saya sudah submit, terus belum dipublish ke publik, saya buru-buru berubah pikiran nih, saya bisa email ke petugas database, ke emailnya mereka. Mohon maaf, ini saya menarik data saya, gitu ya. Request to withdraw unpublished data. Ya, untuk kepentingan macam-macam juga ya, alasannya diantaranya bisa jadi saya melakukan QC sendiri bahwa salah ini. Ada Bu Eti lewat. Bu, ada lagi satu. Sorry. Sorry interupsi, ada Bu Eti lewatin. Ya, tadi sampai di mana? Oh, ternyata begitu saya lakukan QC, sekuen saya ada kesalahan, ya. Ada kesalahan yang saya berubah pikiran, saya tarik deh datanya, gitu ya. Nah, itu bisa ditarik. Maka di sini dikatakan discontinued or data never published. Tapi bisa juga begitu data udah dipublish, ya. Data udah dipublish, saya minta untuk data ditarik nih, withdrawn, ya. Bisa juga ya, atau di suppress. Nih, suppress itu berarti datanya nggak muncul, tetapi masih bisa muncul kalau kita masukkan accession number-nya di menu search. Jadi nggak muncul di pencarian orang kalau tanpa accession number. Nah, kalau ini alasannya saya nggak tahu kenapa di suppress ya. Iya, ada mungkin kalian bisa cari sendiri ya alasannya kenapa tuh ya. Nah, kemudian bisa juga yang tadi data udah di withdraw, udah ditarik, diminta juga di re-release tuh ya. Udah di-release tuh, kemudian withdraw, mau minta lagi di re-release. Ya ternyata berubah pikiran lagi, udah deh, gak apa-apa dia di-release juga. Nah, bisa aja kita request. Jadi ini sangat fleksibel ya database-nya ya. Selama jangan lupa ini QC error resolution-nya pas. Ya, QC error-nya pas. Jadi data kita bagus.
Sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau tanya, Bu. Nggak ada. Oke, silakan. Kalau misalnya datanya itu di withdrawn, itu ada batas maksimal Suaranya gedein waktunya nggak, Bu? dulu. Gedein datangnya ini ya, suara. Saya kok ini apa laptop saya yang lagi nggak bisa gedein suara nih. Ini dipencet-pencet susah nih. Gimana gimana? Kencengin. Eh, Kalau misalnya datanya itu di withdrawn, itu ada batas Hmm, maksimal waktu yang dikasih sama publishernya nggak, Bu? nggak ada, nggak ada. Oke, Kita Bu. lihat aja di sini. Iya, di sini aja dia belum publish aja bisa di withdraw. Udah publish bisa di withdraw. Terus udah di withdraw bisa di re-release lagi. Mau di withdraw lagi, saya rasa bisa. Jadi sangat fleksibel. Bahkan nih kita sebelum publish jurnal ya, kita submit itu kan nanti ada keterangannya unpublished data. Begitu kita ada jurnalnya, kita infokan ke mereka, nanti mereka tambahin tuh publikasi kita. Jadi mereka sangat kooperatif, sangat apa ya, em, menghargai pendapat kita submitter. Mau ditarik, di submit lagi, mau dimunculin lagi, boleh-boleh aja. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut ke depan tadi ya. Ini udah, fact-nya udah. Nah, kita coba. Saya udah siapin file latihan. Ya, kemarin juga coba, tapi nggak sampai klik submit yang sebenarnya ya. Hmm. Ini saya coba 16S ya, seperti yang saya punya. Tapi atau itu adalah 16S atau 23S, tapi asal-asalan dulu aja ya. 16S misalnya. Saya klik, ya suggest tool, klik, nanti dia akan mengusulkan tool apa. Kenapa ini nggak mau? Nah, nih, ya. Kalau data kita rRNA pakai GenBank. Atau kalau kita pakai tadi hasil dari NGS pakai SNA. Saya pilih GenBank karena hasil em, sequencing Sanger. Pilih GenBank, ini dia masih loading. Sebaiknya juga kita login ya, dalam posisi login ya. Kan login gampang ya. Login tuh kita bisa lanjut ke pekerjaan kita. Nih dia, saya kan login nih megapikoli@gmail.com. Nah ini GenBank. Dia kasih pedoman dulu. What you should expect. Yes, this submission tool is for the specific data types indicated below. Datanya di GenBank hanya mengenai ini ya, kata dia tuh. Dia kasih peringatan. Nih ya. Oke, ini udah overview-nya selesai. Kita ke next. Next ini adalah data. Mengenai data. Prepare the following information for your GenBank submission. Ini kita siapin general, nama kita bla 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 ya, kapan data dirilis, publikasinya. Kemudian informasi, sequencing technology information, SAR ya. FASTA formatted sequences. Siapin format datanya. Saya ke sini dulu deh ya. Kemarin lupa ngasih lihat contoh datanya sebentar ya. Saya buka file saya. Sebentar. Kuliah. Hmm, sekuen latihan. Cek. Bisa dilihat nih, sekuen latihan nih ya. Kan ini saya aplikasinya text edit di MacBook. Kalau di kalian pakai komputer Windows, aplikasi Notepad.
atau Notepad Plus, ya semacam begitulah. Nah, ini saya kasih nama latihan, tuh ya. Ada tanda lebih besarnya nih. Baru sekuennya. Ini bisa di enter, bisa nggak di enter juga, nggak apa-apa. Misalnya dia di sini nih tuh, asal ada spasi. Ini di spasi dia otomatis ya. Otomatis. Otomatis enter kalau sini. Kalau di Notepad enggak kayaknya. Ya, ini semacam beginilah yang saya kira-kira nanti mau submit ceritanya ya. Ini saya tutup dulu. Kita kembali ke yang tadi. Jadi udah siapin tuh filenya ya, udah dirapihin ya. File fastanya dari elektroforegramnya. Cara rapinnya mudah-mudahan di pertemuan mendatang. Nih. Kemudian nama organismenya nih kita sediakan. Dapat dari mana nama organismenya? Kita kan punya sekuen tadi yang sudah dirapikan, kemudian kita blast, lalu kita bikin pohon filogenetik. Ya, kira-kira pendekatannya organismenya yang kita punya apakah dia 100% menyerupai? Nah, itu kita yakin bahwa nama organismenya itu. Ya, ditambah lagi itu kan 16S rRNA gene. Tambah lagi hasil kultivasi, ciri-ciri apa? Morfologi, kemudian ada tidaknya endospora, reaksi Gram, kemudian reaksi fisiologi, ya, hasil uji biokimia. Nah, itu juga melengkapi. Jadi bisa hasil identifikasi secara polifasik identification. Jadi berbagai cara yang mengacu, merujuk, menuntun ke organisme tertentu. Kalaupun kita nggak sampai spesies, sampai ke genus juga nggak apa-apa. Bahkan waktu dulu sempet tuh saya submitnya misalnya Bacillus megatherium ya. Begitu saya submit ke NCBI, keluarnya Bacillus sp. Ternyata kuratornya nggak yakin bahwa punya saya adalah Bacillus megatherium. Jadi dia cuma tambahin sp aja. Ya nggak apa-apa juga sih, mungkin ya saya belum saatnya sampai spesies. Kemudian yang number 5, source metadata. Ini misalnya isolat, kodenya isolat apa? Ini kan terserah kita ya kode isolat ya, strainnya juga. Kemudian data koleksinya kapan dan lokasi nih ya, lokasi sampel kita. Misalnya dulu saya pernah nih ya, sampelnya dari tanah pertambangan batu bara. Saya submit aja gitu ya, tanpa menampilkan lokasi, cuman gitu aja pokoknya tambang batu bara Muara Tigo Besar Utara gitu. Ternyata di email sama kuratornya ditanyain, coba lengkapin ini ya, apa geographic location name, ordinatnya, latitude, nah, apa namanya, altitude-nya. Untungnya alhamdulillah saya punya logbook, itulah gunanya logbook ya. Saya pernah nyatet, lokasi site-nya di sini. Nah, site-nya, ordinatnya ini, ya lintang utara, lintang selatan, bla bla bla-nya tuh, ya bujur barat, bujur timurnya. Untung ada data. Jadi kalian nanti kalau sampling ya, walaupun mungkin nggak terpikir saat itu, catat aja apapun ya di logbook ya. Pada saat penelitian, logbook saya tuh udah sampai doa-doa juga sih catat tuh ya. Ya Allah, sampai curhat-curhatnya saya catat ya. Logbook itu semacam daily diary kita lah ya, dear diary gitu ya. Ya, kita menyampaikan Allah dalam bentuk tulisan kita tuh. Begitu dapat hasil PCR yang sulit, wah langsung
tulisan Alhamdulillah tulisan besar gitu ya. Ya, kayak gitulah semacam begitu. Jadi hal-hal yang kecil kita catat aja di logbook ya. Suatu saat akan berguna. Kemudian yang number six, feature annotation, information about genes, coding regions, or other biologically significant feature in the sequence. Nah, ini penting banget biasanya untuk yang virus atau yang eukariot ya. Itu penting. Misalnya kita menyediakan data eh, apa gen eukariot, mereka kan dalam bentuk yang sudah apa ya, yang diminta adalah bentuk yang sudah mature ya, mRNA mature dari hasil transkrip dan ditranslasi ya kan, tadi transkrip balik menjadi CDS. CDS kan coding region, berarti data gen yang sudah dibuang intronnya ya, tinggal exon ya, ya enggak? Kalau Iya, Ibu. yang ya itu udah digabungkan dan itu ada aplikasinya yang bisa melakukan splicing. Nah, jadi data yang mereka mau yang disubmit adalah yang mature, yang sudah matang gitu. Kemudian next. Kita suruh siapin tadi ya file FASTA kayak gini kan contohnya ya. Terus use only ASCII characters for your definition line. Ini dia. Definition line tuh. And IUPAC codes. IUPAC codes yang ATGC ini IUPAC ya. Jadi jangan yang ngaco-ngaco. Ada huruf Z misalnya ya atau salah ketik kepencet gitu keyboard kita jadi di sekuen kita tuh ada huruf-huruf lain yang X terus apa yang nggak dikenal sebagai kode IUPAC, nah itu dia nanti akan error. Prepare with text editor, yang tadi ya text edit atau notepad. The file may have one or more sequences. Jadi kita bisa submit sekaligus dalam satu file yang isinya banyak sekuen. Saya pernah juga tuh banyak sekuen sampai mungkin 20-an ya. Bikin aja satu file di dalam satu notepad ya. Nanti kita bikin ini kan dia ada tanda mulainya di tanda lebih besar ini ya. Kita akhir dari sekuen 1 enter ke sekuen 2-nya kasih lagi tanda lebih besar. Kemudian source nih tadi ya. Source modifiernya tadi info-info terkait dengan sampel kita. Baru kemudian processing. Nah, an error report with explanations of the errors will be provided if applicable. Jadi kalau kita ada salah isi, dia nggak bisa lanjut dan akan kasih tahu errornya di mana. Oke, begitu kita coba ya submit. Submit. Pura-puranya nih ya. Jemweng. Ini sequence prokaryotik bla bla bla. Kok saya lagi nggak login ternyata ya. Suruh login. Saya login dulu. Tadi padahal udah login ya. Kenapa keluar lagi sendiri? Saya pakai Google. Keluar sendiri. Stop share dulu ya. Stop share dulu. Saya mau login. Sebentar. Agak lama internetnya. Nah, udah nih ya, saya share lagi. Tadi setelah login, ya, muncul menu ini, Genbank. Ya, prokaryot. Saya mau prokaryot kan ya. Ini
all FASTA file. Ya. Sampel dari uncultured bisa, dari culture bisa. Yang uncultured, dulu saya pernah tuh, ya, yang dari hasil di GGE. Metode udah lama tuh ya, denaturan gradient electrophoresis. Denaturing gradient gel electrophoresis. Itu semacam metode apa ya, fingerprinting DNA. Kita klik new submission. New submission. Ya, ini ada step-stepnya nih, step 1 sampai 9 ya. Ini udah menarik nih, dulu mah nggak begini. Ini enak nih ya, tampilannya sederhana. Saya biasanya pilih prokariot ya, prokariot. Klik prokariot. What do your sequences contain? 16 A's. Nih ya. Tuh dia bahkan ada contohnya tuh. 16 A's. Ya. Saya kasih judul submissionnya. Ya, misalnya microplastic degrading bacterial from Cipecang landfill, misalnya ya, Indonesia. Karena nanti akan muncul nih ya di judul itu kita. Continue, klik continue. Aduh, error tuh. Ini kebanyakan ternyata ya. Kita perbaikilah. Microplastic off aja deh. Off Cipecang. Harus 60 doang. From Cipecang Indonesia aja. Continue. Oke. Udah benar kan? Jadi ke step berikutnya, submitter. Bekas isian kemarin udah adanya. Isi nih. Nama organisasi kita UIN, Departemen Biologi, alamat ya. Nih, kontak information ya. Nih. Oke, email, bla 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 ya. Telepon saya nggak cantumin, tapi nggak dibintangin, berarti nggak harus isi. Continue. Metode sequencing saya Sanger. Yang lain-lain kan ini yang NGS ya. Ini kayak saya Sanger. Assembly. Nah, nih assembly itu maksudnya kan kita waktu PCR tuh kan lakukan pakai primer, forward dan reverse ya. Nah, waktu sequencing juga ya, waktu kita kirim sampel kita untuk di sequencing, kita kirim juga tuh primer kita forward dan reverse. Begitu di sequencing, mereka juga pakai itu primer kita, primer forward dan reverse. Sehingga begitu kita dapat hasil sequencing, kita dapat 2 file dan 2 harga. Ya, jadi kita pilih gitu. Kalau nggak punya duit, dulu saya irit-irit tuh ya hasil sequencing yang uncultured tuh cuman pakai primer forward. Jadi sekali doang. Kalau hasilnya bagus, itu cukup bisa dipercaya kok. Tapi kalau hasilnya nggak bagus, kita butuh hasil sequencing dari primer reverse. Nah, nanti hasil dari keduanya kita harus assemble. Assemble tuh artinya digabungkan, disusun, dipertemukan gitu ya, di overlapkan. Jadi mereka saling mengkonfirmasi. Itu namanya nanti assemble sequences atau contig-nya. Mungkin kalian pernah atau familiar dengan istilah contig, contiguous sequence. Itu dia hasil assemble. Misalnya kita hasil assemble.
Yang tadi file latihan kayaknya udah hasil assemble ya. Nah, pakai program apa assemble-nya waktu itu? Nah, misalnya saya waktu itu pakai bioedit, bioedit misalnya ya. Nah, ini bioedit tuh versinya saya nggak tahu versi berapa ya. Ini asal-asalan dia nggak mau loh biasanya. Ya, kita coba aja. Oh, tapi dia ada menu delete ya. Jadi nggak mesti nih. Coba aja. Mau nggak dia? Ah, error tuh. Oh, nggak error. Ternyata dia nggak mau. Ya, anggap aja deh unassemble deh. Assemble aja, tapi dia nggak menuntut metode assemble-nya ya. Continue gitu. Nggak mesti ternyata. Aman ya. Kita masuk ke sequences. When? Nah, ini yang tadi. Kita bisa pilih when should the submission be released to the public. Nah, saya memang pinginnya sesegera mungkin rilis following processing. Ya. Atau kita pilih yang ini. Nih, kata tadi ternyata ada syarat nih. Tar aja nih, karena saya ingin terhitung nanti sebagai kinerja tahun depan. Nah, itu bisa jadi. Ya, kalau dosen itu kan kelayakan publikasinya eh, maksimal 2 per tahun ya. Jadi kalau kebanyakan juga katanya itu tidak bagus katanya. Entah aturan baru ya. Saja saya pilih ntar aja tahun 2000 berapa gitu ya. Tapi banyakan sih saya ini aja secepat mungkin. Nah, kemudian Chimera. Nah, ini juga penting nih. Did you check and remove low quality and chimeric sequences from the FASTA file prior to preparing this submission? Chimera, chimera. Chimera kalau arti katanya adalah makhluk asing ya, makhluk makhluk aneh yang asing gitu ya. Nah, kalau hasil PCR itu possibly bisa menghasilkan chimera juga. Nah, saya pernah tuh dapat ya. Nah, chimera terbentuk dari hasil PCR yang ngaco, yang false. Ya, misalnya karena kesalahan kan PCR itu kan berantai ya reaksinya ya. Hasil dari reaksi sebelumnya menjadi template ke reaksi-reaksi berikutnya kan ya. Sehingga kalau di awalnya sudah salah, maka ke belakang-belakangnya jadi salah dan keseluruhannya jadi salah. Nah, saya pernah tuh nemuin udah waktu dulu tuh ketidaktahuan saya ya. Sok tahu banget gitu ya. Begitu udah nemu, begitu di blast, kok hasilnya 89% similarity-nya ya. Sekuen yang lainnya bagus nih. Kok apa similarity-nya sangat rendah. Artinya apa? Mungkin nih saya menemukan spesies baru. Udah GR duluan ya. Ternyata begitu ketemu saya jangan happy dulu ya, cek dulu apakah itu kimera. Begitu dicek ternyata dia kimera. Ya, ternyata dia adalah hasil yang salah dari PCR dan itu berlanjut sampai ke sequencing. Ya. Nah, ini udah dicek belum? Dan saya pilih aja yes. Ya, ditanyain programnya pakai apa? Waktu itu saya pakai The Cheaper, tapi versinya lupa The Cheaper. Nah, saya cek dulu The Cheaper-nya, ini versionnya kayaknya nggak usah diisi deh. Ya, nggak usah. Coba aja ya, The Cheaper. Atau isi kalau emang nggak diperiksa, bisa aja no. Pilih aja no ya. Kalau kalian nggak periksa, nanti kan ada kuratornya yang bantuin periksain ya. Paling ditolak submission kita ya kalau itu ternyata kimera. Kita pilih no. Nah, kemudian ini culture atau unculture. Culture tuh berarti kita dari sel, kemudian kita ekstraksi DNA-nya di PCR, gitu kan. Kalau unculture berarti kita hasil dari metagenomics ya. Misalnya sampel tanah, lalu kita lakukan ekstraksi DNA, kita PCR dan sequencing. Nggak perlu ditumbuhkan.
Ya, yang sekuen latihan tadi pure culture. Kultur aksenik ya, kultur tunggal. Baru kemudian kita pilih file fase yang tadi. Choose file. Misalnya tadi ada di kuliah bioinformatika. Kuliah di bioinformatika. File sekuen latihan nih, upload. Nah, udah ya, udah ke-upload ya. Continue. Dia ngingetin juga nih, kalau mau banyak sekuennya boleh juga, ya asal dipisahkan oleh tanda ini ya. Continue. Lagi processing. Ah, ada error. Consequences copyright input. Kenapa ya? Fasta readernya, padahal kemarin bagus bisa ya. Kok terlalu panjang ya? Maksimal 1000 kata dia. Ya ampun. Hmm, padahal kemarin bisa. Nah dulu ya, no sequences could be read in input. Apa saya pakai file yang lain kali ya, sebentar ya. Hmm, sekuen latihan bukan itu kan. Sekuen latihan itu juga kok. Duh. Coba saya coba yang lain juga belum dikontik ya. Sebentar ya, saya cari file kontik ya. Kita sampai jam berapa? Jam 14.20, Ibu. Oh iya masih ada waktu. September. Hmm, ada aja. Coba ya ini. Ketik. Hmm. Hmm. Delete aja yang tadi. Kita ulang. Saya coba ya. Kok tumben dia nggak mau lebih dari 1000 ya. Udah pengalaman. Kalau 1000, lebih dari 1000 jelek kali ya. Nah, tadi ya. Tapi saya udah masukin sini. Ah, TXT. Sebentar ya. Sebentar tadi filenya apa? Sekuen C1. Sekuen C1. Mhm. Ini. Sebentar dulu. Ah, mau. Oke. Eh, apa ya dia nih masalahnya? Guys, apa ya? Did you know you can set time yourself? Apa itu saya macam-macam ya isinya? Coba deh continue lagi. Oh ini cuma review doang kayaknya. Itu doang. Ntar lanjut tuh. Kalian bisa tuh di kelas yang itu.
Nah, oke bisa ternyata. Tadi cuma review doang. Kita klik continue ya. Ini kita pilih organismenya apa. Misalnya bakteria ya. Eh, apa ya? Satu itu Bacillus. Misal contoh. Amilo. Amilo liquefaciens. Misal. Dibenerin sama dia. Amilo liquefaciens, kata dia. Oke, itu. Ini CY1 misalnya. CY1. Collection data. Tuh, misalnya eh, 3 Maret 2023 misalnya. Nah, ini waktu itu saya cuman isi ininya doang. Nggak pakai altitude. Dia minta taunya. Ini kan padahal ini doang bisa ya. Cipucang, Indonesia. Nah, kemudian dia bisa juga tambahin source modifier. Ya, tambahin nih altitude, collected by, bla bla bla. Kalau mau ditambahin. Tapi kalau paling minim itu yang tadi. Terus tambah nama primer dan lain-lain tuh bisa aja. Ini kita yang minimal aja sini. Continue. Waktu itu saya juga isi minimal begini, tuh diminta altitude-nya segala. Si siapa kuratornya ya, yang email saya. Mungkin penting kali ya. Ini dia lagi processing data. Semoga nggak ada yang salah. Alhamdulillah. Ya, ini kita bisa nambahin kota ya, bisa kita misalnya. Ya. Nah, nanti munculnya mau begini, poly ml. Nah, itu. Oke. Nah, tambahin lagi siapa? Itu bisa aja ya. Misalnya Vesti, misalnya Vesti, Mbak Vesti, Vesti ya Rahmah, lupa saya namanya. Nah, kayak begitu ya. Publication status unpublished. Ya, kalau udah publish, boleh aja publish nanti sebutin ya referensinya. Tapi ini dia prefernya yang PubMed ya. Kalau bukan PubMed kayaknya unpublished aja. Masih lanjut, Bu. Masih lanjut. Lampiran. Oh iya. Ini lagi doain ya. Dosen-dosen lagi berupaya ini. Firza bantuin juga ya. Semoga yang lain juga suatu saat kalau diminta kontribusinya ya, walaupun kalian sudah jadi alumni ya. Kemudian reference title ini apa aja misalnya nama project penelitian kita misalnya ya. Misalnya isolation saya ya, isolation of bacteria from eh, landfill misalnya. Nah, bisa. Same as reference authornya. Continue. Ya, belum ikut lagi, tinggal review, baru submit. Nanti dia akan munculkan kira-kira kalau udah publish kayak apa gitu ya tampilannya. Nih dia kan, nih dia. Ini nih previewnya ya. Kira-kira nanti akan tampil begini. Begitu kita submit.
dan rilis. Ini dia mau ya sekian ya. Tadi sekuen latihan belum saya kontik kayaknya ya. Ini kontik ya. Ini nama organismenya. Lihat nih, dia kasih taksonominya tuh, ya. Tuh. Padahal bukan kita yang isi. Dari nama organisme yang kita isi tadi, dia sediakan taksonominya. Ini title, jurnalnya belum publish, submitted-nya sekarang, komen, feature-nya, ya ini tadi ya, lokasinya ke Indonesia Cipecang, bla bla bla. Kalau kita mau nambahin yang lain, source modifier yang lain juga bisa. Ini dia sekuennya. Tuh. Nanti akan begitu publish akan muncul sebegini, seperti ini tampilan. Ya. Nanti kita tinggal klik submit ya. Karena ini main-main, jangan sampai kita mengacaukan ya nanti namanya dikurasi jelek lagi nama saya. Kok ini datanya double-double sama yang lain-lain gini ya. Jadi ini saya mau delete aja. Delete submission di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya nggak ada, Ibu. Dari Nggak saya juga ada. nggak ada, Ibu. Ya. Yang lain, oke. Ini saya delete ya, takutnya nanti klik submit lagi. Semoga orang sononya paham. Orang ibu ini 2 kali main-main dari kemarin. Ya, kamu lagi belajar. Pak D, Bu D orang Amrik. Ya, supaya nggak ada account. Oke, ini nggak ada. Nah, sekarang saya mau kasih lihat data yang dulu pernah saya submit ya. Data yang dulu pernah saya submit di di menu search ya. Di menu awalnya NCBI ya. Ini kan menu submit. Kita ke home. NCBI aku home-nya ke sini. Oh, ini ke menu submit. NCBI ya. NCBI. Agak lama. Nah, nih ya. Misalnya saya pernah Cipecang. Keywordnya Cipecang mau nggak ya deh? Kemarin sih nama saya ini Cipecang ada nggak ya? Cipecang. Cipecang nucleotide. Coba ada nggak? Nggak ada ternyata ya. Nol ya. Coba nama saya aja Piccoli. Piccoli tapi di itu tuh ada ini. Oh ini yang itu ya. Publikasi. Di nucleotide. Saya mau cari di nucleotide. Nggak nemu. Masih Cipecang. Ini Piccoli. Nomor stable. Internet unstable. Bentar ya. Iya, error. Kemarin bisa. Sebentar ya. Kita awal dulu. Ini pilih nucleotide. Ini dari ini. Buka juga di dia sebentar ya.
DDBJ. DDBJ. Ini Piccoli udah ada nih ya. Hmm, ini bukan saya nih, Piccoli yang ini bukan bukan saya. Yang ini yang saya nih ya. Di antaranya ini Moraxella ada, yang ini interloper palmace apa iya? Suka lupa kadang. Ini dulu deh, Leclerc. Coba ya, kita klik. Apakah benar ini punya saya? Sabar ya Bapak Ibu. Jangan tinggal saya tidur ya Bapak Ibu. Lihat dulu. Ya, error ya. Hmm, ini kebanyakan ini. Betul. Undang-undang tutup dulu. Undang-undang. Ini ada accession number-nya nih ya kan. Nah, udah muncul nih ya. Walaupun lama. Nah, ini kan ya MR Piccoli. Piccoli MR. Ini waktu sama pembimbing saya. Nih ya. Submitted 2014. Ini location. Nih dia kan. Saya ambil sampelnya dari Provinsi South Sumatra, All Mine of Muara, Tiga Besar Utara. Ini dia nih, latitude, longitude. Ya, nih data collectionnya 2011. Collected by saya sama ini, Sugi Lubin Yang untuk orang Cina. Nah, ini sekuennya. Ya, kayak gini nanti tampilan. Coba kita cari di DBC ya, kode kode ini, accession number-nya ini. Oh iya, nih accession number-nya yang sebenarnya kan ini. Tapi kenapa dia ada titik satu? Ini adalah versi satu. Artinya saya nggak pernah merevisi, masih versi pertama. Ya, ini kita coba copy, kita buka di DBC, search. Ini DBC ini punya Jepang nih. DBJ search. Search. Nih, dia pakai nggak pakai accession ya. Keyword pakai keyword dia. Hmm, bukan ini kali yang menunya ya. Saya juga belum pernah nih. Dulu aja sih. Mas, coba aja ya ini ya. Mau nggak gitu? Yang tadi. Kalau ini nggak bisa, nanti kalian coba-coba aja. Oh, nggak ada ternyata. Ini search-nya bukan menu ini kayaknya. Ya, bukan menu ini. Search ini bukan. Search. Jadi biji search katakan ya. Untuk single sequence. Oh, ini. Database ini kalian. Ibu, mohon maaf, waktunya sudah Ya, habis. oke deh, nanti kalian coba-coba ya ke IMBL juga ke Eropa tuh ya. Oke. Mudah-mudahan walaupun kalian pernah, tapi suatu saat mau submit sudah kebayang lah demikian mudahnya. Ya. Oke, terima kasih atas ya.
kita akhiri dengan doa. Sebelum doa dulu, eh, pekan depan tuh udah libur ya. Iya, Ibu. Pekan depan libur ya. Jadi kita hadir kembali 14 insya Allah. Kuliah lagi 14 April. Kalian ikut kelas A ya, bisa insya Allah ya. Kayaknya Kelas lupa B saya jam maksudnya, Ibu. Kelas pertama B atau jam maksudnya, Bu. kedua tuh ya. Mudah-mudahan bisa ikut. Jadi iya, ikut yang kelas iya, kalian kelas A ikut yang kelas B Senin. Mudah-mudahan bisa ya semuanya ya. Jadi saya sekali ngomong informasinya sama gitu ya antara A dan B. Karena kalian kelas yang tuh agak gimana gitu ya. Oke, gitu aja. Em, Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah Ramadan yang tinggal sisa berapa hari lagi ini. Ya. Eh, ini di antara kalian ada yang berkesempatan ya harusnya ya untuk itikaf ya, menghatamkan Al-Quran, memperbanyak sholat malam ya. Mudah-mudahan doakan saya juga dan semoga kita termasuk orang-orang yang beroleh ampunannya di akhir Ramadan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Mohon maaf lahir batin juga yang dengan kita bertemu kembali insya Allah tanggal 14 April di kuliah apa ya online lagi apa dulu ya. Ya mungkin online dulu kalau kalian masih di kampung halaman ya. Nah ini nanti kita saling berinfo saja. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Bu. Ya.